Kenalan yuk sama Will Packer. Dia ini salah satu produser paling gokil di Hollywood. Film-filmnya, kayak Ride Along dan Girls Trip, udah ngasilin lebih dari $1 miliar. Tapi, perjalanannya itu dimulai jauh banget dari kemewahan Hollywood loh. Semua itu didorong sama satu filosofi yang kuat banget. Oke, coba kita resapi dulu kata-kata ini. Moto keluarganya ini benar-benar jadi inti dari semua yang bakal kita omongin. Ini tuh bukan cuma soal kerja keras biasa, tapi tentang berani ngelakuin hal-hal yang mungkin dianggap orang lain gila, nggak mungkin, atau ya terlalu berisiko. Jadi ceritanya tuh dimulai bukan di Hollywood, tapi di kampus. Waktu masih kuliah, Packer sama temennya, Rob Hardy, nekat bikin film pertama mereka. Judulnya Chocolate City. Modalnya cuma $20.000. Kecil banget kan? Tapi ambisinya, wah, itu baru cerita lain. Nah, di balik semua kenekatannya itu, ada satu konsep kunci yang dia sebut kepercayaan diri yang sehat. Eits, jangan salah nih, ini bukan sombong ya. Ini tuh lebih keyakinan sama visi sendiri yang saking kuatnya, sampai orang lain tuh nggak punya pilihan lain selain ikut percaya juga. Dan ini nih yang nunjukin segila apa kepercayaan diri mereka. Bayangin aja, untuk pemutaran perdana film anak kuliahan, mereka maksa teman-temannya yang jelas-jelas bokek buat nyewa tuxedo dan gaun malam. Terus, mereka juga bikin aturan, tamu cuma boleh bawa 1 orang. Dan yang paling gila, mereka sengaja kosongin seluruh kursi di barisan depan. Mereka ngundang semua bos-bos studio besar, Sony, Paramount, Disney, bahkan Oprah pun diundang loh. Tapi ya, bisa ditebak lah ya, nggak ada satupun dari para VIP itu yang nongol. Kursi barisan depan yang udah disiapin, kosong melompong. Tapi, nah, disinilah momen ajaibnya. Walaupun barisan depan kosong, seluruh auditoriumnya tuh penuh sesak. Sampai ada yang harus berdiri. Disitulah Packer dapat pencerahan. Dia sadar, dia nggak bikin film buat para petinggi yang nggak datang. Dia bikin film buat semua orang yang rela nyewa tuxedo, cuma buat nonton film mahasiswa. Dia bikin film untuk penonton. Oke, dari mimpi besar, sekarang kita lanjut ke eksekusinya. Karena kan mimpi doang nggak cukup ya. Disinilah mental baja seorang Will Packer benar-benar diuji. Coba deh bayangin situasi ini. Lagi di tengah-tengah syuting film jutaan dolar, Ride Along, tiba-tiba Kevin Hart bilang dia harus terbang ke New York buat acara komedi. Masalahnya, acaranya itu pas banget kejepit di antara 2 hari syuting yang krusial. Salah dikit aja, penerbangan telat, bisa hancur seluruh jadwal dan anggaran. Mau nggak mau, Packer harus setuju. Dan bener aja kan, rencananya hampir ambyar. Di after party, pas Packer lagi pusing mikirin gimana caranya bawa Hart pulang tepat waktu, muncul bintang NBA Carmelo Anthony. Dia langsung ngerangkul Hart sambil teriak, "Malam ini kita party gila-gilaan." Wah, dalam sekejap Packer lihat karirnya hancur di depan mata. Tapi di situ dia sadar Hart sengaja ngajak dia, biar kalau mereka telat, yang disalahin bukan cuma Hart doang. Ada lagi nih metafora lain soal pentingnya nyelesain kerjaan. Kali ini dari pengalaman pahitnya sendiri. Packer itu fans beratnya Atlanta Falcons. Di Super Bowl LA timnya udah unggul jauh banget, 28-3. Mereka udah siap-siap mau bikin parade kemenangan. Tapi mereka lupa satu hal, lawannya itu Tom Brady. Patriots pun bikin comeback paling gila dalam sejarah Super Bowl dan menang. Pelajarannya dalam banget. Awal yang bagus itu nggak ada artinya kalau kamu nggak bisa nyelesainnya dengan baik. Tapi gigi aja ternyata nggak cukup. Kamu juga butuh pola pikir yang tepat buat ngadepin penolakan dan gimana caranya ngubah kemunduran jadi sebuah keuntungan. Kita semua pasti pernah ngalamin, kamu pengen banget sesuatu, udah kerja keras, pintunya malah ditutup di depan muka. Nah, bagi Packer, momen kayak gini justru jadi peluang terbesarnya. Packer nyebut konsep ini penolakan yang membawa berkah. Contoh paling kerennya tuh pas dia lagi garap film Obsessed. Dia pengen banget Beyoncé jadi bintang utamanya. Tapi setelah baca naskahnya, Beyoncé dengan sopan menolak. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Pas studio dengar kalau Beyoncé sempat tertarik tapi nolak, mereka malah jadi terobsesi. Mereka bilang ke Packer, pokoknya film ini cuma jadi kalau kamu bisa dapetin Beyoncé. Tiba-tiba, penolakan itu malah ngasih dia kekuatan tawar yang luar biasa. Dia bisa balik lagi ke Beyoncé dan bilang, apapun yang kamu mau buat naskah ini, ayo kita wujudin bareng-bareng. Gak ada orang yang bisa sukses sendirian kan? Di balik setiap kesuksesan, pasti ada sistem pendukung yang kuat. Dan buat Packers, ini adalah elemen yang krusial banget. Packer sadar banget dia nggak bisa ngelakuin semuanya sendiri. Kuncinya adalah punya orang yang setia, tapi juga berani buat nantang dia. Istrinya, Heather, itu partner sejatinya. Mereka punya prinsip dari Game of Thrones. Masalah internal mereka,
nggak sepenting musuh di luar sana. Terus ada Sheila Cowan yang dia sebut senjata rahasianya. Orang kepercayaan yang selalu ngasih perspektif jujur. Nah, ini bedanya. Kamu tuh nggak butuh temen yang cuma bakal ikut loncat dari tebing tanpa nanya. Kamu butuh orang yang megang lengan kamu terus nanya, tunggu dulu, kenapa kita harus loncat? Pasti ada jalan lain. Itulah dukungan yang sesungguhnya. Jadi, setelah semua kegigihan, keberanian, dan kerja cerdas ini, apa sih hasil akhirnya? Perjalanannya membawa dia ke tempat yang mungkin nggak pernah ia bayangin sama sekali. Ingat kan, semua ini dimulai dari sebuah proyek film mahasiswa yang dibikin dengan modal sangat terbatas, tapi mimpi yang selangit. Di tahun 2024, Will Packer disetujui jadi salah satu pemilik minoritas tim NFL Atlanta Falcons. Gila kan? Dari yang dulu cuma bisa ngosongin kursi buat para petinggi yang nggak pernah datang, sampai sekarang bisa duduk di jajaran pemilik salah satu klub paling eksklusif di dunia. Buat Packer, ini tuh bukan cuma soal kesuksesan finansial. Dalam pernyataannya, dia nekenin kalau ini adalah tentang membuka pintu. Ini adalah bukti kalau batasan-batasan yang ada itu bisa didobrak, dan ini jadi contoh nyata buat generasi berikutnya. Dan pada akhirnya, seluruh perjalanan dan filosofi Will Packer ini mengerucut jadi satu pertanyaan yang kuat banget, yang juga jadi judul bukunya. Ini kayak tantangan buat kita semua untuk ngelihat potensi di dalam diri kita sendiri. Kalau bukan kamu yang akan mewujudkan impianmu, terus siapa lagi?